Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria, Prodi PGMI, Unit 2 semester 5, ujian tengah semester Matematika Dasar MISD. Jawaban yang pertama, perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan untuk penilaian mencapai tujuan tersebut, bahan materi yang akan disajikan, cara menyampaikannya, persiapan alat atau media yang digunakan. Perencanaan berlangsung agar proses pembelajaran menjadikan guru dapat berlangsung secara efektif. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman menyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang memuat identitas mata pelajaran standar, kompetensi disingkat SK, kompetensi dasar disingkat KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi mengajar, lokasi, waktu, metode pembelajaran, kegiatan penilaian hasil pembelajaran, dan sumber belajar. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP, memuatan identitas mata pembelajaran atau tema pembelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar isi, disingkat SI. Kompetensi dasar isi lulusan, disingkat SKL, serta panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, disingkat KTSP. Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah, madrasah, atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran, disingkat MGMP, atau pusat kegiatan guru PKG, dan dinas pendidikan. Pengembangan silabus disusun di bawah supervisi dinas kabupaten kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SMA dan SMK, serta departemen yang mengenai urusan pemerintah di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MK. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang pengenalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan menjadwal di satuan pendidikan. Yang kedua, silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pembelajaran atau tema pembelajaran,
SKKD materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran indikator pencapaian kompetensi penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar ISI, disingkat SI. Kompetensi dasar isi lulusan disingkat SKL, serta panduan menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah, madrasah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru, mata pelajaran MGP atau pusat kegiatan guru PKG dalam dinas pendidikan. Yang jawaban ketiga, penerapan di Indonesia mulai populer dengan menggunakan prosedur pengembangannya sistem instruksional yang disingkat PPSI, khususnya dalam mengiringi munculnya kurikulum 1975 yang berlaku untuk SD dan sekolah mengajar. Sejak saat itu, pengembangan pembelajaran menjadi kegiatan yang lebih menonjol, tidak saja di SD dan sekolah menengah, tapi juga di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dan latihan, diklat. Perencanaan pembelajaran perlu dilakukan karena memiliki arti penting sebagai berikut. 1. Untuk mengganti keberhasilan yang diperoleh secara untung-untungan. Yang kedua, sebagai alat untuk memanfaatkan sumber secara efektif. Yang ketiga, untuk memanfaatkan sumber secara efektif. Beberapa pertimbangan atau asumsi yang melandasi mengapa guru harus melakukan perencanaan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran dikembangkan atas dasar teknis yang menyatakan bahwa pengajaran dapat dirancang secara lebih sistematis dan berbeda dengan cara-cara tradisional. Yang kedua, hasil pembelajaran dapat dirumuskan secara lebih operasional sehingga dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat diukur dengan menggunakan instrumen yang disebut penilaian acuan patokan, yaitu tes yang didasarkan atas kriteria tertentu yang dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran khusus. Untuk menjamin efektivitas proses pembelajaran, paket pembelajaran yang akan digunakan hendak valid. Hal ini berarti semua perangkat, alat, media, metode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran perlu diuji coba dahulu secara empirik. Yang kelima, desain pembelajaran didasari oleh sistem desain pembelajaran pada hakikatnya merupakan penerapan teori sistem terhadap proses pembelajaran dan evaluasinya dalam proses perencanaan yang sistem dihendaki adanya langkah-langkah tertentu secara turut namun fleksibelnya.